Selamat sore. Silakan duduk Ibu. Ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Silakan sambilnya. Ambil anak berapa Ibu? Pertama. Anak pertama dulu. Oh ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Lita yang praktek di sini. Ini ada keluhan nggak untuk kehamilannya? Ini nyeri di punggung. Nyeri punggungnya. Nah, kita analisa dulu ya Bu. Namanya siapa Ibu? Usianya 28 tahun. Agamanya? Pendidikannya? Pekerjaannya? Suku bangsa? Jawa? Alamatnya di mana? Nama suaminya? Usianya Ibu? Agamanya Islam ya? Pendidikan terakhir S1? Pekerjaan swasta. Ya. Alamatnya sama nih. Ya. Untuk saat ini ada nggak riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, DM, riwayat keluarga ada yang menderita penyakit seperti itu? Ada ya. Untuk mens hari pertama kali mens kapan Bu? Akhir ya. Pertama kali mens usia berapa tahun? Usia sekitar 17 tahun ya. Siklusnya berapa lama ya? Sebulan sekali. Berapa hari? 7 hari. Selama 7 hari ya. Nyeri nggak saat mens? Iya, kadang nyeri. Hari pertama biasanya. Iya. Hari kedua? Hari pertama aja ya. Banyaknya berapa kali ganti pembalut? Sehari 2 kali. Ini hamil anak keberapa Ibu? Sesatu. Sebelumnya belum pernah keguguran ya? Belum. Ya. Hari pertama mens terakhirnya kapan? Februari 2021 ya. Gerakan janin pertama kali dirasakan usia berapa minggu? 22 minggu ya. Ininya untuk satu hari kira-kira berapa sering gerakannya ya? Dalam 12 jam 10 kali ya. Untuk riwayat imunisasinya Bu udah sampai 3 ya. Ada menemukan tanda-tanda bahaya selama persalinan seperti keluar darah, mual muntah, pusing sama dan gitu. Pernah? Mual muntahnya aja ya. Coba saya boleh pinjam buku ANC-nya Ibu? Ini udah ke-6 ya. Sebelumnya udah pernah KB belum? Belum ya. Rencananya mau KB apa setelah persalinan B? IUD ya. Ya, untuk IUD juga kan bagus ya, nggak ada hormonnya, jadi nggak ke tubuh kita juga nggak ngefek seperti itu. Ibu untuk makannya ini makannya berapa kali sehari selama sebelum hamil biasanya? 2-3 kali. 3 kali ya, pagi siang sore ya. Nasinya berapa ini porsinya sedang ya. Lauknya
ya. Misalnya apa? ayam telur. Ayam telur ya. Satu potong porsi sedang ya. Sayurannya suka sayur? Suka sayur ya. Jenis sayurannya apa Bu biasanya? Bayam ya. Satu mangkuk? Enggak mesti segitu. Nggak mesti. Pengarang ya. Selama pagi siang sore juga. Kalau untuk buah itu sehari kira-kira konsumsi umum nggak? Belum tentu ya. Seminggu ada? Ada. Seminggu kira-kira berapa kali? Itu 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Jenisnya? Melon, semangka. Nyemil juga nggak tiap hari? Iya. Nyemil ya. Berapa kali? Sering kenal sih. Apa biasanya apa Bu? Biskuit atau enggak? Biskuit ya. Untuk pantangannya ada pantangan minum? Pantangan apa namanya makannya? Nggak ada ya. Kalau untuk minum itu berapa ini? Satu harinya berapa gelas? Iya, 8 gelas. 8 gelas ya air putih. Untuk minum susu? Susu Kadang-kadang. Selama hamil ini? Susu berapa kali? Sehari sekali. Nah, antara sebelum dengan sesudah hamil ada perubahan nggak antara pola makan sama pola minumnya? Kalau makannya gimana? Makannya sama. Kalau minumnya Lebih sering minum berapa kali Bu? kalau minumnya mungkin bisa 2 sampai 3 literan. 2 sampai 3 liter. Setelah hamil ya. Iya. Minum susunya susu jenis apa? Susu ibu hamil 1 hari sekali. Untuk buang air kecilnya sebelum hamil berapa kali Bu? 5 sampai 5 sampai 6 kali ya. Warnanya kuning ya. Ada masalah nggak? Enggak ada. Tidak ada ya. Untuk buang air besarnya sehari berapa kali? Kalau sebelum hamil sehari sekali. 1 hari sekali ya. Iya. Lembek atau keras konsistensinya? Lebih ke Lembek. Iya, lembek. Ada masalah? Enggak ada. Tidak ada ya. Kalau sesudah hamil ini ada perubahan untuk BAK-nya? Untuk BAB-nya? Untuk BAB selama 3 hari belakangan ini Belum BAB. Iya. Ini apa namanya? Sebelum 3 hari ini gimana? Lancar. Iya. Baru 3 hari ini aja ya. Untuk personal hygiene-nya, mandinya berapa kali Bu sehari? 2 kali ya. Kalau keramasnya? Seminggu 3 kali ya. Gosok giginya? 2 sampai 3 juga. Kalau ganti pakaian dalamnya berapa kali? 2 kali. Selama hamil ini ada perubahan nggak untuk ganti pakaian dalam sih? Kalau misalnya habis BAK atau BAB itu dibersihkan dulu pakai handuk ya. Karena biasanya lembab juga, jadi memang lebih untuk personal hygiene-nya lebih dijaga. Untuk apa? Setelah BAB, BAK mungkin bisa dibersihkan ya pakai handuk. Kebiasaan menggunakan alas kaki? Enggak ya. Untuk hubungan seksualnya Bu, sebelum hamil ini berapa kali satu minggunya? Mungkin 1 minggu 2 kali. 2 kali ya. Kalau selama hamil? Mungkin 1 kali seminggu karena Masih takut juga ya. Ada keluhan nggak selama hubungan seksual selama hamil ini? Ada keluhan misalnya kayak perutnya keras ataupun keluar darah? Nggak ada ya.
Kalau tidur siangnya saat sebelum hamil berapa lama? Enggak pernah tidur siang kerja ya? Kalau untuk tidur malam berapa lama? 8 jam. Untuk tidur malam kan untuk BAK-nya lebih sering kan? Iya. Ada masalah nggak untuk pas tidur malam sampai mengganggu tidur nggak untuk BAK-nya? Nggak sampai mengganggu tidur ya? Kalau untuk pemeriksaan beban kerja di kantor, kerjaannya sebagai apa Ibu? Administrasi, nggak terlalu sibuk ya? Mungkin banyak duduknya aja ya. Kalau untuk di rumah, pekerjaan rumahnya gimana? Dibantu suami. Seperti apa contohnya? Cuci piring, cuci baju. Cuci piring sama cuci baju suami ya? Iya. Berbagi ya? Untuk olahraganya? Sudah hamil? Jalan-jalan. Seminggu kira-kira berapa kali Bu? 2-3 kali ya. Ada olahraga lainnya? Senam hamil ya. Di rumah karena pandemi. Oh iya. Berapa kali biasanya? Seminggu sekali. Ibu, ini untuk kebiasaan yang merugikan, Bapak merokok apa enggak? Enggak ya. Ibu nggak ada minum alkohol ya? Obat-obatan? Jamu-jamuan? Tidak ada ya. Kalau menyusui, belum pernah menyusui ya. Untuk perkawinan ini statusnya menikah ya? Iya. Udah berapa lama itu? Sudah sekitar 9 bulan. 9 bulan ya. Pernikahan yang pertama? Ya. Sah ya. Hubungan dengan suami ada masalah? Tidak ada ya. Kehamilan ini sangat diharapkan sama keluarga. Ya. Kalau misalnya ada masalah nih, kira-kira ibu bisa memecahkan sendiri nggak? Misalnya ada sesuatu yang mendesak, ibu bisa mengambil keputusan sendiri nggak? Bisa ya. Kalau misalnya dalam pemecahan masalah juga di dalam keluarga, sendiri-sendiri atau rembukan sama suami? Bareng-bareng ya. Di rumah tinggal sama siapa Ibu? Sama suami aja ya. Orang terdekat Ibu selain suami ada? Orang tua ya. Biasanya ditemanin suami ya dengan istrinya ya. Ini mohon maaf nih untuk adat istiadat selama kehamilan, kira-kira ada nggak? Apa misalnya mitonin atau apa? Pantangan-pantangannya apa? Nggak ada. Yang mitonin itu apa namanya 7 bulanan? Nggak ada tradisinya? Pantangan-pantangan makanan juga nggak ada? Ya. Untuk mengaku penghasilan per bulannya kira-kira berapa ya? Saya sendiri Kalau digabung kira-kira sekitar 4 juta. 4 juta ya. Cukup ya? Iya. Ada praktek-praktek agama yang berhubungan dengan kehamilan Bu? Nggak ada ya? Kalau keyakinan Ibu tentang pelayanan kesehatan, apakah Ibu menerima untuk apa mungkinnya diperiksa sama dokter laki ataupun yang perempuan? Masih menerima? Ya. Untuk transfusi darah ada nggak pantangan untuk transfusi darah? Nggak ada ya. Kalau misalnya untuk daerah genitalia, daerah kemaluan, itu ada pantangan nggak buat diperiksa? Nggak ada? Nggak ada ya. Nah, tingkat pengetahuannya Bu,
yang udah ibu ketahui selama kehamilan ini apa aja? Yang baru diketahui ini Trimester pertama ya, sama kedua. iya Untuk trimester ketiga ini belum tahu. Kalau untuk trimester kedua, kira-kira apa? Tanda bahayanya udah diketahui apa? pusing enggak sampai di tangan tapi sama biasanya yang kurang. Oh iya. Ibu, ini kita akan lakukan pemeriksaan fisik mulai dari kita nanti untuk berat badan sampai dengan pemeriksaan abdomennya ya Bu. Untuk tinggi badannya berapa Ibu? 159 ya. Ya sekarang kita timbang dulu ya. 48 ya. Ya, silakan Ibu. Menunggu saya mempersiapkan alat dan cuci tangan ya Ibu. Ibu, ini kita akan melakukan pemeriksaan fisiknya Ibu. Nanti akan membangun untuk mengetahui bagaimana kemajuan persalinan, kemudian adanya gangguan-gangguan yang selama ini mungkin dialami ya. Saya tanya dulu ya Ibu. Kita periksa suhunya dulu ya Bu. Ya, ini di ketiak ya, kita sana aja. Nah, bisa tangannya seperti ini ya. Sambil kita mengambil suhunya, saya tensi dulu ya. Sepuluh per 70 ya, tensinya bagus ya. Saya ukur denyut nadinya ya Bu. Denyut nadinya normal ya, 60. Pernapasannya juga normal, 20 kali per menit. Ya, ininya udah. Maaf saya ambil ya Ibu. Suhunya 36,3 ya, bagus ya. Oh iya, bentar saya ukur pencakopannya dulu ya. Saya lakukan pemeriksaan dari kepala sampai dengan kaki ya. Mohon maaf bisa dibuka sedikit berhubungnya.
bentuk makrocepal, tidak ada ketombe, rambut hitam lurus ya. Rambut rontok nggak Bu? Nanti rontok ya mungkin. Mukanya, maaf bisa dibuka Ibu skirtnya? Cantik ya. Plasma gravidarum tidak ada, muka tidak pucat, kemudian maaf matanya maaf ya Ibu, mata simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda, kemudian maaf ya Bu, saya periksa hidungnya dulu. Tidak ada polip, hidung simetris, tidak ada polip, tidak ada sekret. Kemudian bisa dibuka tuh mulutnya. Lagi nggak ada karies ya. Warna bibir merah muda, tidak ada karies. Telinganya ya Bu, mohon maaf ya. Telinga simetris ya. Maaf ya Ibu, kotoran tidak ada. Untuk lehernya, maaf Bu, tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian ketiaknya bisa diangkat Ibu. Maaf ya, dalam pemeriksaan ya. Tidak ada pembesaran kelenjar limfe pada ketiaknya. Bagus ya Bu. Saya periksa payudaranya boleh? Mohon maaf. Saya tutupin dulu ya. Level 1, pertengahan pusat PX, TFU 20 cm, terapa bokong, level 2, tampak bagian memanjang di daerah kanan Ibu dan bagian menonjol pada daerah kiri Ibu. Buka. Level ketiga, maaf ya Ibu, terasa bulat, lenting, keras. Palanya di bawah ya, bagusnya. Periksa giginya dulu ya Ibu. Bagus ya, 146 kali per menit. Untuk lipatan pahanya bisa saya apa Ibu? Maaf ya, nggak ada pembesaran ya. Untuk genitalianya ada keputihan, ada bekas robekan? Nggak ada ya, nggak ada terasa apa kayak ada bengkak seperti itu, ada nggak ada. Pengeluarannya ada ini ya, selain keputihan ada yang lainnya? Nggak ada ya. Ibu bisa balik ke kanan. Nggak ada hiperografis ya, punggung tampak normal. Ada ambeien Ibu? Nggak ada. Kita lakukan pemeriksaan refleks patelanya, tapi sambil tiduran duduk di ranjang ya. Saya bantu untuk berdirinya. Oke ya Bu, bismillah. Ya, kakinya turun duduk. Maaf, saya agak maju dikit bisa Ibu? Ya.
bagus padahalnya. Ya, bagus ya, normal ya. Ya silakan ibu. Pemeriksaan HB-nya terakhir trimester pertama ya Bu. Iya. Ya. Ini kita lakukan cek HB ulang ya. Sebentar saya siapkan alatnya dulu. Kita pemeriksaannya di jari ya Bu. Mungkin agak terasa sakit dikit aja kok, kayak sedikit semut ya. Maaf ya. Ya, sambil menunggu kering. Udah bisa dihapus itu. Nah, Ibu, ini HB-nya 11,3 ya. Ini normal untuk kehamilan semester ketiga ya. Tapi tetap kita harus jangan sampai nanti mentang sudah normal kita jadi lengah. Tetap harus vitamin tablet tambah darahnya diminum ya. Ibu, dari hasil pemeriksaan kita tadi bahwa kondisi ibu dan kondisi janinnya dalam keadaan sehat dan normal ya. Semua perkembangannya sesuai dengan usia kehamilannya ya. Nah, untuk keluhan nyeri punggungnya, untuk ibu hamil trimester ketiga memang ketidaknyamanannya itu salah satunya adalah nyeri punggung. Itu adalah hal yang normal karena apa tadi pembesaran dari uterus itu sendiri. Nah, pembesaran dari uterus itu sendiri kemudian jadi otot-otot di punggung kita sama panggul kita meregang sehingga menyebabkan kita terlobasis fisiologis. Nah, selain pembesaran dari uterus itu, hormon juga mempengaruhi hormon yang berpengaruh dalam kehamilan bisa mempengaruhi untuk ini peregangan otot-otot sehingga kita jadi lebih nyeri, lebih cepat nyeri punggung. Nah, untuk penanganannya sendiri dari posisi duduknya, mungkin duduk kita pada saat duduk bisa seperti ini, kaki kita menyentuh lantai dan kita duduknya dalam posisi yang emang lurus antara punggungnya ya. Kalau mungkin ibu kan dalam kerja ya bisa dialasin bantal, iya. Terus tuh untuk berdirinya juga jangan yang sandaran kayak gini, kalau bisa memang kita lurus, posisinya dalam keadaan lurus. Jadi kita untuk punggung kita memang dalam keadaan lurus untuk mengurangi nyeri punggung itu tadi. Kemudian selama kerja ini enggak menggunakan sepatu hak tinggi atau sandal hak tinggi, enggak ya, iya. Kemudian untuk bisa juga dilakukan pengompresan pada daerah punggung. Kompres air dingin itu bisa untuk mengurangi nyeri pada punggung kita. Bisa juga sambil dipijat sama suami. Nah, salah satu yang lainnya yaitu adalah senam
senam hamil atau enggak tuh yoga dalam kehamilan. Nah itu bagus untuk mengurangi nyeri punggung dan juga untuk mempersiapkan diri kita dalam menghadapi persalinan nantinya. Nah, untuk ini nutrisinya selama hamil ini kan trimester ketiga ya, jadi kita butuh nutrisi yang lebih untuk persiapan persalinan nanti. Jadi mungkin ibu dengan pertambahan kalori bisa untuk makan yang lebih kalorinya tinggi ya, untuk seperti halnya karbohidrat, sereal, gandum biji-bijian kayak gitu bisa. Kemudian kayak olahan kentang, olahan dari kacang-kacangan, susu, alpukat itu bisa. Nah untuk kalau misalnya memang nyeri punggungnya dirasa sangat mengganggu, mungkin untuk aktivitasnya bisa dikurangi, jadi istirahatnya lebih panjang. Jadi kalau misalnya udah rasanya nyeri punggung, kalau misalnya bisa ditinggal pekerjaannya, mungkin bisa ditinggal dulu, istirahat dulu biar rileks dulu punggungnya ya. Kemudian untuk tanda-tanda bahaya trimester ketiga ya. Nah trimester ketiga ini dimana tanda bahayanya ya, untuk kepalanya pusing biasanya disertai dengan bengkak pada pipi, tangan sama kaki, kemudian keluar air ketuban, rembesan, biasanya tuh baunya anyir ya, kalau misalnya kayak terasa kok tangan saya basah, kemudian kok baunya kayak bau anyir itu langsung ke fasilitas kesehatan. Kemudian keluar pendarahan dari jalan lahir, setelah itu kok dirasa bayi saya kok geraknya kurang ya. Nah itu bisa langsung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Nah untuk persiapan persalinan sendiri, apakah udah kompromi sama suami, misalnya untuk rencana persalinannya di mana? Rencananya di mana? Di sini ya. Oh ya. Untuk biayanya gimana? Udah ada persiapan? Ya. Transportasinya udah ada. Naik apa kira-kira? Mobil ya. Nah, untuk perlengkapan tas bayinya udah disiapin? Belum ya. Nanti mungkin untuk persiapan siapa tahu nanti tiba-tiba kita kontraksi bisa langsung di jinjing kan. Mungkin perlengkapan bayinya kayak popok, tempat bajunya, beritanya, sama perlengkapan ibu kayak pembalutnya juga ya. Kemudian ini kita berikan vitamin tambah darah buat ibunya. Nanti itu diminumnya 1 kali 1 ya, sama ada suplemen untuk tulangnya juga 1 kali 1. Untuk vitamin tambah darahnya bisa diminum bersamaan dengan air jeruk, jadi itu lebih cepat penyerapannya. Kalau untuk itu bisa diminum malam. Nah kalau yang suplemen kalsiumnya bisa diminum pagi, jadi selingan enggak usah bareng-bareng ya. Nah untuk kunjungan ulang disarankan 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi, atau memang kalau misalnya ibu ada keluhan, langsung datang aja, nggak perlu nunggu 2 minggu lagi. Tapi kalau misalnya itu 2 minggu lagi, nanti kita cek lagi perkembangannya seperti apa ya. Ya itu aja ibu. Gimana, ada yang ingin ditanyakan ibu? Udah cukup ya. Ya mudah-mudahan sehat ya, sehat selalu, selalu nanti lancar ya. Ya saya bentar, saya kasih obatnya dulu ya. Ini untuk
suplemen kalsiumnya ya Bu. Suplemen ini fungsinya untuk memperkuat tulang dan gigi. 1 kali 1 ya, diminum pagi. Sama ini obat FE-nya, tambah darahnya 1 kali 1, diminum malam ya. Ya, ini ya Bu.